solidaritas. Yang kedua, anak-anak boleh mengetahui apa saja contoh-contoh dalam kerjasama dan solidaritas. Dan yang ketiga adalah anak-anak boleh mengetahui apa saja manfaat dalam membangun kerjasama dan solidaritas. Dan yang keempat, peserta didik kalian dapat menunjukkan sikap empati dan empati terhadap teman-teman kalian. Dan yang kelima yaitu kalian dapat bekerja sama nanti dalam diskusi kelompok yang kita lakukan dalam kelas ini. Yang kita akan asesmen awal, silakan berdiri. Asesmen awal bersama. Kalau yes, mundur ke belakang rambutnya. Kalau yes, maju ke depan baru katakan yes. Kalau no, no. Ingat semua. Oke, yang pertama, saya mengetahui apa itu kerjasama dan solidaritas. Yang kedua, saya senang bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan tugas kelompok. Oke, yang ketiga, saya mengetahui apa saja contoh-contoh kerjasama dan solidaritas dalam kehidupan. Saya merasa bahwa kerjasama membuat pekerjaan lebih mudah dilakukan. Oke, di sini ada dua gambar. Kira-kira gambar pertama itu gambar apa? Kerjasama dalam bentuk yang kedua, solidaritas atau kerjasama? Oke, betul sekali ya. Ternyata kalian sudah pintar membedakan kerjasama dan solidaritas. Siapa yang tahu apa itu kerjasama dan apa itu solidaritas? Ya, ada dia. Kerjasama itu adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama agar mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, betul sekali. Yang katakan dia bahwa kerjasama itu adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, apa itu solidaritas? Menjenguk teman kalau sakit terus. Ya, itu adalah solidaritas. Betul ya? Oke, jadi anak-anak kita baca secara bersama-sama pengertian kerjasama. 1, 2, 3. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Setiap orang berperan membantu. Yang kedua, solidaritas. Solidaritas adalah rasa kesamaan dan kepedulian antara teman. Oke, ya. Di sini ada beberapa contoh-contoh kerjasama dan solidaritas. Yang pertama, contoh kerjasama. Sama siapa yang mau membacakan? Saya kita kerjasama yang pertama itu membagi tugas saat kerja di kelompok. Yang kedua, saya dulu. Yang kedua, Safri. Membersihkan kelas bersama. Yang ketiga, saya dulu. Yang keempat, oke, contoh-contoh kerjasama yang pertama itu adalah membagi tugas saat kerja kelompok. Nah, contohnya kalau misalnya ada kan tugas kelompok yang dikasih guru, tentu kalian bekerja sama. Ada yang menulis, ada yang menulis, ada yang mencari jawaban, dan ada
mudah diselesaikan tuh. Ya, pekerjaan lebih cepat dan mudah diselesaikan karena ada pembagian peran. Jadi, pekerjaan yang sulit kita rasakan, yang sulit kita lakukan, kalau kita bekerja secara bersama-sama tentu akan mudah diselesaikan. Yang kedua, Emma. Mengurangi rasa terbebani karena ada pembagian tugas. Ya, mengurangi rasa terbebani karena ada pembagian tugas. Seperti yang ibu katakan bahwa kalau misalnya kita bekerja dan membagi tugas, tentu pekerjaan itu akan mudah dilakukan dan lebih cepat juga. Dan yang ketiga, Elsie. Meningkatkan hubungan persahabatan dan saling percaya. Ya, meningkatkan hubungan persahabatan dan saling percaya. Nah, kalau sering itu kerjasama dalam kelompok atau melakukan hal-hal yang dilakukan secara bersama-sama, tentu hubungan kita dengan teman kita itu lebih akrab dan lebih saling percaya. Kayaknya semuanya dengan jadi tuh kayak mau tidur ice breaking ya Bu. Iya. Ya, ice breakingnya Tepu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Oke, silakan duduk. Apakah semuanya sudah semangat? Sudah. Masih ada yang mengantuk? Nah, kita akan berdiskusi. Kita akan berdiskusi. Ibu akan bagi dalam 2 kelompok. Di sini kelompok 1 dari Juni, Gelka, Tommy, Elsie dan Fajri. Di sini kelompok 2 semuanya kelompok 2 ini kelompok 1. Silakan disaksikan apa kegiatan yang dialami dari kelompok bersama dan bagaimana cara interaksinya. Ya, silakan dulu tadi Kak sayangku. Ya, sama dengan apa-apa yang dialami dari dalam kerjasama dan solidaritas bersama. Bolos ribu. Bagaimana cara interaksinya? Sudah Bu. Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 Belum Bu. ya belum. Namanya dulu ya. Nampak saja. Bagaimana? Bapak kan sudah bilang dibaca, kalau dipahami, jangan dihafal, Dipahami. Begini. sudah Bu. Apakah semuanya sudah? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah tugas ya? Kalau kelompok 2 Sudah, Bu. Pakai logika. dipresentasikan ya? Mari Bu. Nah. Oke, silakan diperhatikan teman-temannya di depan ya. Ya Bu. Yang kelompok 1. Nah, dari kami kelompok 1, apa saja hambatan yang dialami dalam membangun kerjasama dan solidaritas? Yang pertama yaitu kurangnya kepercayaan, di mana anggota tim mungkin enggan untuk terbuka mengenai kelemahan dan kesalahan mereka. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif.
Dan yang ketiga, perbedaan kepentingan dan tujuan, di mana fokuskan tujuan pribadi yang mengabaikan tujuan bersama. Nah, cara mengatasinya yaitu yang membangun kepercayaan, menciptakan lingkungan yang aman, di mana anggota tim merasa nyaman untuk menunjukkan kerendahan mereka dengan meminta bantuan. Yang kedua, meningkatkan komunitas terbuka, menyediakan platform dan mendorong budaya di mana setiap anggota tim dapat mengungkapkan pikiran dan pendapat mereka secara bebas. Seperti asal Ya, hambatan dalam membangun kerjasama dan solidaritas yang pertama itu kurangnya komunikasi, adanya kurang rasa percaya antar kelompok. Kemudian cara mengatasi yaitu membangun komunikasi yang terbuka, jujur dan saling percaya. Kemudian mengutamakan tujuan bersama bukan kepentingan pribadi. kita kasih apa untuk kelompok ini? Kasih W, kasih O, kasih W. Ya, wih,
baik itu ketika kita melakukan sesuatu, kita harus menyeimbangkan kerjasama kita di dalam untuk mencapai suatu tujuan. Begitupun dengan solidaritas itu, kita harus membangun sebuah kepedulian di dalam suatu kelompok. Ya betul, kita kasih tepuk tangan untuk dia. Tolong lagi, ada berapa? Tolong lagi Sani. Dikasih pikun di rumah. Nanti kalau ada di kue ini baru mau kasih. Ya sih. Apa yang kamu pahami hari ini tentang materi? Yang saya pahami tentang materi kita hari ini Bu, kita harus saling membantu dan membangun solidaritas karena supaya supaya kalau kita mengerjakan sesuatu dengan bersama-sama pasti akan cepat selesai dan hasilnya pasti memuaskan. Dan kalau solidaritas kita bisa membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kerjasama dan solidaritas membantu mencapai tujuan bersama, mempererat hubungan dan meningkatkan kebersamaan dengan sikap terbuka, menghargai dan disiplin. Kita dengan baik. Ya di sini ada perubahannya yaitu silakan melakukan 1 bentuk kerjasama, 2 sampai 3 latihan. Lalu video itu diupload di media sosial kalian. Semua yang punya media sosial kan? Baru kita bagikan ke ibu. Ya Bu. Ya mata jalan kita telah selesai. Siapa yang bikin kita dalam? Saya Bu. Ya Sanci. Mari sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Amin. Amin.